Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak di perjumpaan kali ini. Kakak akan melanjutkan materi tentang gelombang. Nah, di video sebelumnya nih, kakak udah jelasin ya pengertian dari gelombang, kemudian macam-macam gelombang, sama ada satu lagi apa ya? Oh iya, menjelaskan bagaimana cara menghitung banyaknya gelombang ya, khususnya untuk gelombang transversal sama gelombang longitudinal. Oke, nah pada kesempatan kali ini, di video sekarang ini, kakak mau jelasin beberapa besaran ya yang ada di dalam gelombang yang nantinya pasti itu ditanyakan di ulangan atau di ujian kalian. Nah, yang pertama, di sini ada yang namanya amplitudo. Nah, pernah dengar ya? Ini kayaknya pernah dengar Kak, di bab getaran yang pertama dulu, itu juga ada yang namanya amplitudo. Nah, sebenarnya pengertiannya itu hampir sama ya. Jadi pengertian amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Nah, kalau di gelombang seperti ini, titik setimbangnya itu adalah di sumbu utama sini. Nah, kemudian gelombang ini dia kan menyimpang ke atas sama ke bawah. Nah, berarti jarak dari titik setimbang ke simpangan paling atas ini itu yang namanya amplitudo gelombang. Nah, berarti di sini jaraknya dari B ke B aksen itu adalah amplitudonya. Jadi kalau ini tak kasih garis dari sini ke sini itu merupakan amplitudo. Nah, bisa juga nih dia jarak dari titik setimbang ke simpangan paling jauh ke dasarnya. Nah, dari sini, tapi nilainya di sini adalah minus amplitudo nanti ya. Nah, tapi untuk jaraknya sama. Jadi misalnya dari B ke B aksen itu 10, maka C ke C aksen juga 10 cm. Jadi nanti dapat disimpulkan bahwa amplitudonya itu sebesar 10 cm. Oke ya, jadi diingat amplitudo itu adalah simpangan dari titik terjauh. Atau kalau gelombang ini itu bisa jarak dari sini ke sini, atau tingginya bukit, atau bisa juga dalamnya lembah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya frekuensi. Ini juga udah dibahas di bab getaran. Nah, pengertiannya pun hampir sama ya. Kalau di getaran, frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Nah, kalau di gelombang, frekuensi itu diartikan sebagai banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Nah, rumusnya pun hampir sama nih. F sama dengan N per T. Nah, kemarin disingkat apa adik-adik? Iya benar, disingkat dengan Fanta untuk lebih memudahkan mengingat ya. Jadi F itu adalah frekuensi, satuannya adalah Hertz. Kemudian N di sini adalah banyak gelombang. Nah, kalau di getaran N-nya diganti ya, diganti banyak getaran gitu aja. Kalau di gelombang berarti N-nya cukup kamu ganti menjadi banyaknya gelombang. Dan T ini, T kecil ya, di sini menunjukkan waktu, satuannya adalah detik. Oke, jadi diingat ya, frekuensi rumusnya adalah Fanta. F sama dengan N dibagi dengan T. Oke, nah yang ketiga ada yang namanya nih periode. Periode ini pengertiannya juga sama, hampir sama kayak yang di getaran. Kalau yang di getaran, periode itu kan diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 getaran saja. Nah, kalau di gelombang nih, periodenya artinya itu berarti waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 gelombang saja. Nah, rumusnya ini nih, sama ya. T besar itu adalah periode, rumusnya adalah titin. T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. Jadi, T besar itu adalah periode, satuannya second. N itu adalah banyaknya gelombang, T-nya adalah waktu, satuannya second juga. Oke ya, jadi diingat-ingat yang kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama amplitudo,
ini tadi jarak dari titik setimbang ke simpangan terjauhnya. Yang kedua frekuensi disingkat dengan fanta, dan yang ketiga di sini adalah periode disingkat dengan titin. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita mengerjakan contoh soal nih. Nah, di sini kakak udah nyiapin contoh soalnya. Di sini kalau kamu lihat ini bentuknya adalah gelombang transversal. Oke. Nah, di sini ada sebuah gelombang, dia terdiri dari satu bukit, satu lembah. Kemudian jarak dari puncak ke dasar itu adalah 10 cm. Nah, jika gelombang dari A ke B dia membutuhkan waktu 10 detik, maka pertanyaannya yang pertama yang ditanyakan adalah amplitudo, yang kedua frekuensi, dan yang terakhir adalah periode. Oke, kita jawab yang pertama dulu untuk yang amplitudo. Nah, amplitudo tadi ingat ya, dia itu adalah jarak dari titik setimbang ke simpangan terjauh. Nah, kalau nanti diketahui dia dari atas ke bawah adalah 10 cm, nah caranya tinggal kamu bagi dua. Karena apa tadi? Tingginya puncak sama dalamnya lembah itu adalah sama. Berarti kalau ini 10, sini ke sini 5, sini ke sini juga 5. Jadi kita bisa pastikan nilai amplitudonya adalah 5 cm. Oke, mudah sekali ya. Jadi hati-hati nanti di soal itu biasanya macamnya ada dua. Ada yang diketahui panjangnya atau jaraknya dari puncak ke puncak, berarti harus kamu bagi dua dulu. Atau misalnya nanti diketahui jarak dari sini aja menuju puncaknya, misalnya dari sini ke sini nih. Nah, misalnya dari sini ke sini udah 5 cm. Jadi nggak usah kamu bagi dua, langsung aja amplitudonya 5. Ya, seperti itu ya. Oke, yang kedua di sini yang ditanyakan frekuensi. Berarti kita pakai rumus yang ini nih. Fanta, F sama dengan N dibagi dengan T. Oke, kita tulis yang diketahui dulu. Yang pertama di sini udah mampang nih ya. Ini ada waktunya, T-nya itu adalah 10 detik. Nah, di sini diketahuinya T-nya adalah 10 detik. Kemudian setelah kita ketemu T, kita kan butuh yang namanya N atau banyak gelombang. Berarti kita masukkan N-nya. Nah, kamu perhatikan di soal. Untuk gambarnya di sini, gambar seluruhnya ya, kamu lihat di sini ada berapa gelombang sih? Ya, ada satu gelombang karena di sini ada satu bukit, ada satu lembah, berarti satu gelombang saja. Nah, tapi N yang dimasukkan di sini bukan satu gelombang. Kamu harus cermati kata-kata dari soalnya. Di sini dia waktunya itu adalah dari A ke B saja. Berarti kamu harus lihat nih. A ke B ini berapa gelombang? Nah, A ke B kalau kamu lihat di sini itu kan hanya lembahnya doang nih. Berarti ada berapa gelombang adik-adik? Ya benar, hanya setengahnya saja. Berarti N-nya kamu masukkan setengah atau 0,5. Nah, T udah ketemu, N udah ketemu, bisa nggak kita nyari frekuensi sama periode? Iya, bisa banget ya. Jadi untuk yang B berarti kita masukkan aja F sama dengan N dibagi dengan T. Wes, masukkan nih. N-nya 0,5, kemudian T-nya di sini adalah 10 detik. Oke, tinggal dibagi aja. Berapa hasilnya nih? Oke, benar. 0,05 Hz. Kasih satuan ya, jangan sampai lupa ya. Oke. Yang C periode, ya udah tinggal masukin aja T sama N-nya kan udah ada. Oke, berarti yang C kakak taruh sini nih. Berarti periodenya ini sama dengan T dibagi dengan N ya. T-nya adalah 10, kemudian N-nya adalah 0,5. Berarti 10 bagi setengah hasilnya adalah, ayo coba dihitung. Oke, nilainya adalah 20 second. Satuannya second ya kalau untuk yang periode. Oke, gampang sekali ya. Jadi kira-kira nanti seperti ini contoh soalnya.
untuk yang gelombang mencari amplitudo, frekuensi, dan periode. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Nah, setelah ini kakak akan lanjutkan untuk contoh soal yang kedua untuk gelombang yang longitudinal. Nah, oke, di sini kakak udah nyiapin soal yang kedua untuk mencari periode dan frekuensi untuk yang gelombang yang longitudinal. Nah, di sini ada sebuah gelombang longitudinal, bentuknya seperti ini kemarin ya, ada rapatan, ada juga regangan. Nah, pertanyaannya di sini, jika gelombang dari titik A ke titik B membutuhkan waktu 15 detik, maka tentukan yang pertama yang A frekuensi, yang B adalah periode. Oke, langsung aja. Caranya gampang banget, hampir sama kayak yang tadi ya. Untuk mencari frekuensi itu kan kamu butuh N sama T. Jadi kita tulis yang diketahui dulu, nilai N dan T-nya. Oke, yang pertama di sini yang paling kelihatan adalah waktunya. Waktunya di sini adalah 15 detik. Oke, berarti T-nya di sini adalah kita tulis 15 detik. Kemudian yang kedua kita mencari nilai N. N di sini apa tadi? Ya, banyak gelombang. Nah, di sini kita lihat dia itu waktunya kan dari titik A ke titik B. Kalau kamu lihat dari sini A ke B kira-kira ada berapa gelombang? Yuk kita hitung. Nah, satu gelombang untuk longitudinal kemarin itu kan didefinisikan sebagai satu rapatan, satu regangan. Berarti dari sini ke sini itu adalah satu gelombang. Yang ini cuman ada rapatannya doang. Nah, berarti hanya setengahnya. Berarti kita simpulkan nih, banyaknya gelombang dari titik A ke B itu adalah 1,5 gelombang. Oke, berarti kita masukkan 1,5. Nah, T sama N-nya udah ketemu nih, langsung aja kita masukkan ke rumus. Yang pertama frekuensi, nah itu tuh rumusnya, fanta. Langsung aja kita masukkan ya, untuk yang A, F sama dengan N dibagi dengan T. Nah, N-nya di sini kita dapat 1,5. Kemudian T-nya adalah 15. Oke, tinggal kalian bagi, ayo coba dihitung. Berapa hasilnya? Oke, hasilnya adalah 0,1 ya. 0,1 Hz. Jangan lupa dikasih satuan. Nah, yang kedua yang ditanyakan di sini adalah periode. Oke, berarti kita masukkan rumus itu tuh, titin ya. Jadi B sama dengan T sama dengan T kecil dibagi dengan N. Nah, T-nya kita masukkan 15, N-nya kita masukkan 1,5. Ayo coba dibagi, berapakah hasilnya ini adik-adik? Oke, hasilnya adalah 10 ya. Jadi jawabannya adalah 10 second. Jangan lupa juga satuan periode itu adalah second. Oke, mudah sekali ya. Jadi kalian ingat untuk 3 persamaan ini. Yang pertama ada amplitudo ya, diingat-ingat dia itu jarak dari titik timbang ke simpangan terjauh. Yang kedua frekuensi fanta F sama dengan N per T. Dan yang ketiga adalah periode T sama dengan T per N atau disingkat dengan titin. Oke, kayaknya cukup sampai sini aja dulu materi untuk yang video ini. Di video selanjutnya akan kakak lanjutkan ya untuk mencari mengenai tentang panjang gelombang sama kecepatan gelombang. Oke, tunggu kakak di video selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih, tetap semangat belajar. Bye-bye.